Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspiraji Milad dengan NIM 1022161 dari kelas Ekonomi Syariah B, akan membahas tentang biografi Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu profil singkat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang cendekiawan muslim yang terkenal yang hidup pada abad ke-11 Masehi. Dengan nama lengkap Imam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali yang dikenal sebagai Imam Al-Ghazali adalah seorang cendekiawan, filosof, ahli teologi, dan sufi terkenal dalam sejarah Islam. Lahir di kota Tus, Persia atau kini Iran pada tahun 1058 Masehi dan meninggal pada tahun 1111 Masehi. Dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Imam Al-Ghazali memulai pendidikan formalnya di kota Tus atau Persia saat ini. Kemudian melanjutkan studi di Nispur dan akhirnya di Baghdad. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu agama, filosofi, ilmu hadis, dan hukum Islam. Adapun karya-karya terkenal beliau adalah Ihya Ulumuddin adalah karyanya yang paling terkenal. Ini adalah sebuah karya monumental yang membahas pemurnian jiwa dan spiritualitas dalam Islam. Yang selanjutnya Tahafut Al-Falasifah adalah karyanya yang mengkritik filsafat-filsafat Yunani yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya kontribusi. Imam Al-Ghazali memainkan peran penting dalam menjembatani filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Ia juga mempromosikan tasawuf atau mistisisme Islam sebagai cara untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Karyanya berpengaruh dalam perkembangan teologi Islam dan pemikiran keagamaan. Selanjutnya mengenai warisan. Warisan pemikiran Imam Al-Ghazali masih relevan hingga saat ini dan banyak dipelajari oleh cendekiawan muslim. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia dan memengaruhi pemikiran keagamaan dan filsafat. Mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali yang dapat dihubungkan dengan upaya memajukan negara. Yang pertama, pendidikan. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya pendidikan dalam memajukan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pendidikan adalah kunci untuk memahami prinsip-prinsip agama, etika yang akan membentuk warga negara yang lebih baik. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan merupakan langkah penting dalam memajukan negara. Yang kedua, akhlak dan etika. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya memperbaiki akhlak dan etika individu. Menurutnya, kemajuan suatu negara tidak hanya tergantung pada perkembangan ekonomi atau teknologi, tetapi juga pada moralitas warganya. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai etika yang kuat akan cenderung lebih harmonis dan produktif. Yang ketiga, mengenai hukum dan keadilan. Al-Ghazali menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil atau keadilan dalam sebuah negara. Keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu dalam unsur-unsur penting dalam memastikan stabilitas dan kemajuan suatu negara. Yang keempat, mengenai toleransi. Imam Al-Ghazali mempromosikan toleransi dan dialog antar agama. Ia berpendapat bahwa keberagaman adalah kenyataan dalam masyarakat dan penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kerukunan antara umat beragama. Hal ini dapat berkontribusi pada stabilitas dan perkembangan negara. Yang kelima, ilmu dan pengetahuan rasionalitas.
Imam Al-Ghazali tidak menolak ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Meskipun ia dikenal sebagai tokoh sufi, ia juga menghargai pemikiran rasional dalam agama dan ilmu pengetahuan. Pemikiran rasional dan ilmiah dapat membantu negara dalam mengembangkan teknologi, sains, dan inovasi. Yang terakhir, pemerintahan yang adil. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa pemerintah harus bertindak secara adil dan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan dan menjaga hak-hak rakyat. Kesimpulannya, Imam Al-Ghazali adalah seorang cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi besar dalam pemikiran keagamaan, filsafat, dan spiritualitas. Karyanya terus mempengaruhi generasi setelahnya dan memainkan peran penting dalam pemahaman Islam. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.